Huda menilai keadaan Indonesia saat ini merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Indonesia sekarang ini bukan hanya semakin gelap, tapi sudah gelap gulita. Investor sektor real itu juga akan mengurungkan niatnya. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Celius Nailul Huda mengungkapkan Indonesia kini tengah gelap gulita lantaran aksi demonstrasi polemik gaji dan tunjangan DPR yang fantastis, serta peningkatan anggaran program prioritas Presiden Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Huda menilai keadaan Indonesia saat ini merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran maraknya PHK serta melambungnya harga pangan seperti beras. Sementara itu, kejadian di Indonesia dalam beberapa hari belakangan ini akan menjadi alasan bagi investor untuk enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia sekarang ini bukan hanya semakin gelap, tapi sudah gelap gulita. Investor sektor real itu juga akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Melihat kekacauan yang terjadi yang ditimbulkan dari sikap pemerintah yang acuh terhadap realitas masyarakat. Saya yakin investor tidak akan lagi percaya kepada pemerintah ketika pemerintah ini tutup telinga, tutup mata terhadap apa yang terjadi di lapangan. Nah, akibatnya investor ini akan mengurungkan niat berinvestasi di Indonesia, kecuali investor yang memang. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai tuntutan dari kaum buruh, mulai dari pembentukan Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, serta pembahasan kenaikan upah minimum. Mensesnek menegaskan pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden. Pasalnya pembentukan dua badan ini penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja. Menurut Mensesnek, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Serikat Buruh, Apindo, dan Kadin agar Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh dapat realisasi dan lekas bekerja. Sementara mengenai tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5 hingga 10,5%, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman Serikat Buruh, termasuk di situ kita juga melibatkan. Pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojol yang tewas saat berlangsungnya demonstrasi pada Kamis lalu. Prabowo berduka cita atas peristiwa tersebut. Kepala negara berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo mengaku kaget dan kecewa dengan tindakan petugas tadi malam. Presiden sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengimbau masyarakat untuk tenang. Prabowo juga meminta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Bila ditemukan melanggar aturan, Prabowo akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut
secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas. Pemirsa, aksi demonstrasi lanjutan yang masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta membuat PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi bagi sejumlah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Aksi demonstrasi lanjutan yang masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta membuat PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi bagi sejumlah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menjelaskan, pihaknya akan memberlakukan pola operasi berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara untuk KA-KA yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kereta api guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas menuju kedua stasiun tersebut akibat adanya konsentrasi massa aksi. PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi pada Kamis 28 Agustus 2025 guna mengantisipasi adanya dampak aksi unjuk rasa di gedung DPR RI dan potensi kemacetan menuju ke kawasan stasiun Gambir. Ada sejumlah kereta api jarak jauh keberangkatan dari stasiun Gambir akan diberlakukan berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara. KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau kepada para pelanggan yang akan menggunakan layanan kereta api pada tanggal 29 Agustus 2025 untuk menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi adanya pola rekayasa lalu lintas. Tim Liputan IDX Channel. Jatuhnya korban jiwa di demonstrasi kemarin yang merenggut nyawa pengemudi ojek online harus disikapi serius, harus ada penelusuran yang dilakukan secara transparan dan harus ada konsekuensi yang diterima oleh pelaku begitu, karena ini sangat membuat masyarakat terlukai begitu ya, dan juga ini kemudian membuat masyarakat kemudian kecewa ya, khususnya terkait dengan kepolisian yang harusnya mengayomi masyarakat, tidak kemudian akhirnya membuat masyarakat merasa terancam, kemudian juga bahkan bisa kehilangan nyawa gitu. Betul, dari awal mula kekecewaan masyarakat terhadap DPR yang dianggap sudah bertubi-tubi keluh kesah dari masyarakat tidak ditangani dengan baik, tapi kemudian kepolisian yang diharapkan bisa melindungi masyarakat juga keduanya tampaknya saat-saat ini bukannya menyelesaikan, memberikan klarifikasi ataupun penyelesaian yang konkret, tapi justru malah cenderung menghindar kalau masyarakat keluar demo menyuarakan aspirasi mereka, tapi yang di demo WFH. Jadi tampaknya masih ada menjauhi dari realita dan tampaknya juga ini berdampak cukup negatif terhadap sentimen pasar modal hari ini. IHSG melemah lebih dari 2% dan tentunya investor juga terutama dari asing ya masih melihat wait and see bagaimana kemudian situasi domestik ataupun kondisi stabilitas dari sosial dan juga politik ini bisa membaik ya. Kita harapkan saja bisa ada titik terang. Betul, hashtag panjang umur perjuangan untuk masyarakat Indonesia. Baik.